Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diki Mabutra Doyana dengan NIM 180553150. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang maintenance bagian rotor helikopter Bell 407 di PT Sayap Garuda Indah Bali. Latar belakang, maintenance adalah memonitor dan memelihara fasilitas dengan merancang, mengatur, menangani, dan memeriksa pekerjaan. Dengan demikian, berguna untuk menjamin fungsi dari unit selama waktu operasi dan meminimalisasi selama waktu berhenti yang diakibatkan oleh adanya kerusakan atau kegagalan. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana proses maintenance rotor pada helikopter Bell 407. Sedangkan tujuannya dari permasalahan tersebut adalah mengetahui proses maintenance rotor helikopter Bell 407. Pembahasan. Deskripsi umum PT Sayap Garuda Indah. PT Sayap Garuda Indah adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia dan berbadan hukum dengan aktivitas utamanya adalah penyediaan layanan penerbangan rotari dan sayap tetap untuk sektor pertambangan, pariwisata, perusahaan VIP di penerbangan dengan cakupan layanan operasi yang meliputi survei geo, magno, spektro, dan seismik, lalu eksplorasi dan pengambilan sampel mineral. Yang ketiga adalah transportasi dan pemulihan peralatan. Yang keempat adalah transportasi personel, yang kelima adalah pemetaan, yang keenam pengiriman barang dan peralatan yang mendesak, dan yang ketujuh kru dan peralatan mengangkut kapal ke daerah terpencil atau daerah tidak terjangkau. Yang kedua, deskripsi umum dari helikopter Bell 407 dan rotor. Helikopter Bell 407. Pada helikopter, fungsi sayap digantikan oleh baling-baling yang pada setiap baling-balingnya meski memiliki ukuran lebih kecil dari sayap pesawat biasa, namun ketika diputar kurvanya relatif sama dengan sayap pesawat. Untuk memperoleh gaya naikan, baling-baling rotor harus diarahkan pada posisi tertentu sehingga membentuk sudut datang yang akbar. Ketika bilah dan baling rotor menghasilkan gaya naikan, rotornya sendiri bekerja memindahkan udara di atasnya ke bawah sebaik-baiknya. Di saat itu berat udara yang dipindahkan mengurangi berat helikopter sehingga helikopter itu terangkat. Dan jika helikopter itu terangkat, berarti terjadi keseimbangan berat selang udara yang dipindahkan dari atas ke bawah dengan bobot helikopternya. Untuk mengoperasikan helikopter itu berada di alat kemudi yang biasa disebut collective pitch atau cyclic pitch, yaitu masing-masingnya berfungsi sebagai pengatur gaya naikan dan pendorong helikopter untuk melaju ke hadapan. Lalu rotor helikopter Bell 407. Begitu pula hanya dengan konfigurasi rotor, bukan hanya sekedar dapat berputar lalu terbang dan mengambang. Sebab setiap baling-baling diputar akan selalu menimbulkan tenaga putaran yang dinamakan dengan istilah torki. Untuk menghilangkan atau menangkal tenaga putar yang dapat menyebabkan badan helikopter itu berputar, maka perlu dipasang anti torki. Anti torki ini berupa rotor atau rotor ekor yang dipasang pada ekor pesawat yang berfungsi sebagai radar. Konfigurasi ini dapat dilihat pada helikopter Bell 407. Lalu bagian yang ketiga, maintenance pada rotor helikopter Bell 407. Pengecekan pada komponen rotor. Pengecekan pada rotor dilakukan dengan beberapa metode, tergantung dari bagian akan dicek. Ada bagian yang dicek dengan menggunakan visual, ada juga yang dicek dengan menggunakan alat tertentu. Pengecekan pada komponen rotor bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu maintenance pada komponen bagian rotor blade, maintenance pada bagian komponen penyatu pusat dan bilah rotor, komponen perakitan bilah rotor, dan komponen perakitan bilah. Lalu yang terakhir adalah maintenance pada bagian rotor. Namun sebelum memasuki maintenance, maka akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihan pada bagian rotor. Sebelum menjalani maintenance, helikopter yang telah digunakan perlu dicuci. Hal itu dilakukan agar helikopter tidak mengalami korosi yang diakibatkan oleh uap laut. Mengingat bahwa PT Sayap Garuda Indah yang berada di tepi laut dan terus melewati laut. Pada pembersihan helikopter yang pertama harus dilakukan adalah membilasnya dengan menggunakan air agar garam dari uap laut bisa terangkat. Setelah itu, helikopter dibersihkan dengan menggunakan alipnetik napa dan digosok dengan menggunakan busa. Lalu helikopter kembali dibilas dengan air sampai tidak meninggalkan sabun. Yang terakhir, helikopter langsung dikeringkan dengan lap agar tidak mengalami korosi. Untuk alipnetik nafta itu adalah sabun. Maintenance pada komponen bagian rotor blade.
Pengecekan yang dilakukan pada bagian rotor yaitu pengecekan dengan menggunakan visual untuk melihat adanya flek atau cacat pada bagian tail blade. Bila dilihat ada kecacatan yang melebihi 1 inci kuadrat, maka akan dikembalikan dan diganti dengan spare part yang baru. Sedangkan bila bagian cacatnya sangat sedikit atau kurang dari 1 inci kuadrat, maka bisa di repair dengan menghilangkan catnya, lalu diisi dengan adhesif, lalu setelah selesai dan kering maka dicat kembali dengan polyurethane top coat atau yang biasa disebutnya cat sesuai pola. Sedangkan setelah dicat ada bagian catnya hilang, akan dicat ulang dengan menggunakan cat polyurethane top coat atau cat khusus. Bisa dilihat berikut adalah bagian dari bagian blade tail rotor. Bisa dilihat pada gambar pada nomor 3 itu adalah bagian kerusakan atau fleknya, dan pada gambar di kanan bawah itu merupakan pola dari pengecatan pada pada blade tail rotor. Maintenance pada bagian komponen penyatu pusat dan bilah tail rotor. Bagian komponen penyatu pusat dan bilah tail rotor mempunyai dua komponen, yaitu masnat dan flapping stop. Untuk pengecekan material pada masnat dan flapping stop dilakukan dengan secara visual dengan memperhatikan keadaan materialnya. Jika material mengalami kerusakan dengan lebih dari standar, yang umumnya pada masnat dan flapping stop sebesar 0,1 inch, maka masnat atau flapping stop harus diganti dengan yang baru. Tetapi jika tidak lebih dari standar, maka tidak perlu diganti. Jika material tidak perlu diganti, maka hanya perlu dicek torsinya apakah sudah sesuai dengan standarnya. Bisa dilihat pada gambar di kiri atas yaitu adalah masnat, dan gambar pada kiri bawah itu adalah flapping stop. Sedangkan gambar pada di kanan adalah posisi yang masnat dan flapping stop. Bisa dilihat pada gambar nomor 1 itu adalah masnat, dan gambar nomor 3 adalah flapping stop. Bagian komponen perakitan bilah tail rotor mempunyai 4 komponen, yaitu weight support, clamp ring, yoke, dan flapping bearings. Weight support nomor 5 adalah clamp ring, nomor 6 adalah flapping bearing, dan nomor 7 adalah yoke. Bagian pertama adalah yoke. Untuk pengecekan material pada yoke dilakukan secara visual dengan memperhatikan keadaan material dan memastikan bearing dalam keadaan bagus dengan cara menggesek bearingnya secara langsung. Apabila terjadi kasaran atau goloh, bisa diganti dengan yang baru. Jika material mengalami kerusakan dengan lebih dari standar pada yoke yaitu sebesar 0,0005 inci, maka yoke harus diganti dengan yang baru. Tetapi jika tidak lebih dari standar, maka tidak perlu diganti. Jika ada masalah yang pada bearing, perlu dilepaskan dan diganti seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jika material tidak perlu diganti, maka hanya perlu dipasang kembali. Bisa dilihat itu pada gambar yang di atas itu adalah bagian pada gambar atas dan pada gambar samping yoke. Lalu ada flapping bearings. Untuk mengecekkan material pada flapping bearing dilakukan secara visual dengan memperhatikan keadaan material. Jika material mengalami kerusakan dengan lebih dari standar, yaitu pada flapping bearing sebesar 0,0005 dan sudut kerusakan sebesar 45 derajat, maka flapping bearing harus diganti dengan yang baru. Tetapi jika tidak lebih dari standar, maka tidak perlu diganti. Jika flapping bearing mengalami keretakan, maka flapping bearing harus diganti. Jika material tidak perlu diganti, hanya perlu dipasang kembali. Bisa dilihat posisi flapping bearing pada yoke, dan pada gambar di kanan adalah posisi tampak atas dan tampak samping dari yoke. Nah, lalu ada clamp support, weight support, dan clamp ring. Untuk pengecekan material pada weight support dan clamp ring dilakukan secara visual dengan memperhatikan keadaan material. Jika material mengalami kerusakan yang lebih dari standar, yaitu pada weight support sebesar 0,0005 inci dan pada clamp ring sebesar 0,01 inci, maka weight support ataupun clamp ring harus diganti dengan yang baru. Tetapi jika tidak lebih dari standar, maka tidak perlu diganti. Jika material tidak perlu diganti, maka hanya perlu dipasang dan diberi lock wire. Lalu untuk pemberat pada weight support dipasang dan diberi washer, lalu pada bagian boardnya diberi corrosion preventive compound atau CPC, komponen perakitan bilah. Bagian komponen perakitan bilah, tail rotor mempunyai dua komponen, yaitu counterweight dan piston. Untuk pengecekan
material pada counterweight dan bison dilakukan secara visual dengan memperhatikan keadaan material. Jika material mengalami kerusakan dengan lebih dari standar, yaitu pada counterweight dan bison sebesar 0,0005 inci, maka counterweight atau bison harus diganti dengan yang baru. Tetapi jika tidak lebih dari standar, maka tidak perlu diganti. Jika material tidak perlu diganti, maka hanya perlu dipasang pada ini dan dicek torsi pada bolt apakah sudah sesuai dengan standarnya. Bisa dilihat di sini adalah gambaran di atas adalah bison dan di gambar di bawah adalah counterweight. Lalu balancing pada bagian terrotor. Balancing pada bagian terrotor dilakukan dengan cara menggunakan sensor akan dihubungkan ke komputer. Lalu akan dilakukan pengujian pada putaran terrotor dan menyalakan terrotor dan menguji putaran pada terrotor. Bisa dilihat di sini adalah proses dari balancing pada terrotor. Itu adalah pemasangan photocell dan accelerometer pada terrotor. Itu di bagian di kiri bawah adalah letak repetitive tape yang digunakan untuk menyensor sesuai dengan letak titik sensor dari photocell. Ini data akan dialirkan ke data execution unit atau DAU. Lalu dari data execution unit akan dilihat pada control dan display unit atau CADU. Belum sesuai maka akan dilihat bagian mana yang belum seimbang, dan bagian belum seimbang itu akan diberi pemberat atau diperingan sesuai dengan visual dari data dari data execution unit. Bisa dilihat pada gambar ada bagian outboard span balance location, lalu ada cord balance location, dan ada inboard span balance location. Pada bagian ketiga, bagian itu harus diberi pemberat atau tidak dihilangkan pemberatnya sesuai dengan data dari control and display unit atau CADU. Lalu dilakukan pengujian lagi sampai data menghasilkan data yang seimbang. Sekian, terima kasih.